Assalamualaikum, hai semuanya. Hari ini kita mau bikin olahan daging sapi ya teman-teman. Olahan daging sapi ini khusus untuk menyambut hari raya lebaran nanti ya. Siapkan 500 gram daging sapi yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih. Lalu untuk bumbu halusnya ada 12 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 5 butir kemiri, 1 batang sereh, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1,5 ruas kunyit, kapulaga 3 butir, 3 butir cengkeh, dan kayu manis ya. Lalu untuk bumbu rempah lainnya ada setengah sendok teh merica butir dan setengah sendok teh ketumbar ya. Lalu ada juga 2 sendok makan gula jawa dan secukupnya kecap manis ya teman-teman. Lalu siapkan juga irisan tomat, ini saya menggunakan 1 biji aja ya. Lalu ada juga 1 bungkus santan instan ya teman-teman. Selanjutnya siapkan chopper. Kita akan menghaluskan bumbunya ya. Kita haluskan terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, jahe. Lalu rempahnya juga kita masukkan sekalian ya. Ada kapulaga, cengkeh, dan pala ya. Ini teman-teman tidak perlu khawatir ya, ini tidak akan pahit kok. Lalu kita tambahkan dengan 100 ml air ya, supaya choppernya ini halus dan tidak terlalu bekerja keras ya choppernya. Ini kita haluskan sampai betul-betul bumbunya ini halus ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh juga untuk blender atau menguleknya ya. Yang penting bumbunya ini harus benar-benar halus ya. Untuk takaran lengkap bumbunya ada di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa mengeceknya di deskripsi ya. Daging sapi bistik ini, bumbu bistik ini teman-teman bisa menggantinya juga dengan daging ayam ya. Nah seperti ini kira-kira hasilnya bumbunya setelah dihaluskan ya teman-teman. Lalu siapkan wajan dan beri sedikit minyak. Setelah panas kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Lalu tambahkan dengan serai, daun salam, dan daun jeruk bila teman-teman suka ya. Ini bumbunya kita aduk dulu dan kita tumis sampai benar-benar harum dan tanak ya teman-teman. Jadi nanti bumbunya tidak ada bau-bau langu lagi ya. Setelah bumbunya matang, ini kita masukkan daging sapinya ya teman-teman. Untuk takaran dagingnya ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Atau misalnya teman-teman mau menggunakan daging ayam itu bisa menggunakan, kira-kira dengan resep ini bisa menggunakan 2 ekor ayam ya teman-teman. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Bisa menggunakan daging sapi dan bisa juga menggunakan daging ayam ya. Setelah daging sapinya meresap dan sudah berubah warna seperti ini dan sudah mengeluarkan sedikit kaldu, ini kita aduk dulu. Lalu kita tambahkan dengan 1 liter air ya teman-teman.
penggunaan airnya di sini bisa juga ditambahkan atau dilebihkan ya. Lalu tambahkan kira-kira 5 sendok makan kecap manis dan kita masukkan tadi gula merahnya ya. Ini untuk gula merahnya, takaran gula merahnya sesuai selera teman-teman aja. Kalau senang manis ini cukup ya kalau dengan 2 sendok, atau bisa ditambahkan lagi dengan 1 sendok makan gula pasir ya teman-teman. Lalu kita ungkep supaya dagingnya ini cepat empuk, dan apinya ini jangan terlalu besar ya teman-teman. Jadi kita hanya menggunakan api sedang cenderung kecil. Jadi memang memasaknya ini butuh proses dan kesabaran ya teman-teman, supaya nanti hasilnya daging sapinya ini empuk dan meresap ya bumbunya. Ini kita aduk terus, sesekali kita aduk dan kita biarkan sampai mendidih. Lalu tambahkan irisan tomatnya ya teman-teman. Penambahan tomatnya di sini sesuai selera juga ya, tapi ini menambah rasa seger ya pada bistik daging kita ya teman-teman. Nah, setelah kuahnya mengental dan menyusut seperti ini, kita aduk lagi, dan ini sudah siap kita menambahkan bumbu-bumbu lainnya ya. Lalu tambahkan santan kental atau santan instan yang sudah diencerkan ya teman-teman. Santannya juga bisa diganti dengan santan yang masih fresh ya. Kira-kira setengah butir kelapa itu cukup ya teman-teman. Lalu tambahkan bumbu penyedap lainnya seperti garam, gula, kaldu sapi, kaldu jamur. Itu sesuai selera teman-teman aja ya. Lalu kita aduk lagi sampai rata, sampai bumbu penyedapnya ini tercampur dengan rata ya teman-teman. Lalu untuk bumbu rempahnya ini sudah siap kita angkat ya, supaya nanti pada saat disajikan ini tidak terlalu mengganggu ya teman-teman. Kita aduk lagi sebentar, kita tunggu ya sampai kuahnya mengental dan sudah berwarna kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Ini bumbunya sudah meresap dan dagingnya sudah empuk ya. Siap kita sajikan ke dalam piring saji, dan ini tinggal menambahkan misalnya ketupat, atau nanti kita makan dengan lontong, itu cocok ya teman-teman. Lalu tambahkan bawang goreng untuk menambah rasanya ya, supaya lebih nikmat dan gurih. Terima kasih teman-teman sudah mau menonton, dan semoga kalian mau mencobanya ya. Assalamualaikum.